Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 19112875. Saya berasal dari kelas Informatika 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer 3.5.5. Di sini langsung aja kita masuk ke objektif. Ada part 1 yaitu examine HTTP web traffic dan part 2 yaitu display element of the TCP/IP protocol suite. Ada backgroundnya. Nah, backgroundnya ini untuk memberikan dasar tentang protokol TCP/IP dan hubungan dengan OSI model. Langsung saja kita ke part instruksi. Nah, untuk part instruksi itu kita disuruh memeriksa lalu lintas web HTTP dengan cara masuk ke simulasi. Langsung kita masuk ke simulasi yang disuruh atau simulasi model, karena di sini kita masih ada di real time-nya. Nah, langsung aja masuk simulasi. Di sini kita disuruh select HTTP from the event list filter. To click the edit filter. Klik edit filter. Terus button add the button of the simulation panel to display the available visible event. Nah, di sini kita cek ada 3 tab yaitu IPv4, IPv6 dan MIS-C. Kita klik yang HTTP. Salah. Oke. Udah, ini udah masuk ke HTTP ya. Ini masih non sih. Nah, langsung kita close. Udah, ini udah masuk ke HTTP ya. Terus perintah yang kedua, klik web client. Nah, kita langkah pertama yaitu klik web client. Klik. Terus disuruh klik the desktop. Tap and click the web browser icon to open it. Nah, web browsernya di sini. Kita klik, dicari ini. Terus in the URL field enter www.oclocal. Nah, di sini ada URL ya. Kita isi aja dengan www.oc.local and klik go. Udah diklik go, kita minimize. Terus klik capture or forward 4 times. Nah, kita disuruh klik ini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Udah. Ini udah 4 kali kita klik. Terus klik the first cloud event list. Di sini ada web client-nya. Ini bisa digeser-geser ya. Mau sampai sini, mau sampai seberapa pun terserah. Yang penting yang type ini warna-warnanya ini kelihatan. Oke? Habis itu kita disuruh klik web client Windows display ini. Kita disuruh pilih yang warna ini, oke? Klik aja.
Nah, ini muncul nih. Terus kita disuruh klik layer 7. Nih, klik layer 7 dan muncul the HTTP client send HTTP request to the server. Di sini ada 2 tab. Nah, kan udah diklik ini tadi HTTP ini, muncul 2 tab, yaitu UOSI model dan outbound PDU detail. Ini bagian servernya, dan ini bagian client, in layers dan out layers. Oke. Terus kita what is the destination port value for layer 4 and under the out. Nih, layer 4-nya ini. TCP search port 1026 dan destination portnya 80 ya di sini. What is the destination IP value for layer 3 under outlier column destination. Nah, di sini ada destination IP-nya. Itu ada 192.168.1.254. Dan untuk search IP-nya ada 192.168.1.1. What information is displayed at layer 2 under the outlier column? Apa informasinya di layer 2? Di bagian outlier. Kita disuruh klik outbound PDU detail. Nah, ini informasinya, perbedaannya dengan OSI model, ini informasinya lebih detail. Bisa dilihat sendiri. Ini banyak banget. Di sini sama aja sih sama yang OSI model. Bedanya ini tampilannya sama lebih detail juga. Search IP-nya ini ada 192.168.1.1 dan untuk destination IP-nya 192.168.1.254, sama aja sama yang OSI model. Terus kita disuruh, nah ini hostnya itu www.osi.local. Ini kita disuruh ngeklik kolom selanjutnya atau warna selanjutnya. Nih, kita klik. Udah diklik, itu munculnya cuma 1 layer. Nih, yang layer 1 aja yang aktif karena ini pengiriman ya, pengiriman ke servernya, makanya cuma ada 1 layer. Lanjut aja ke perintah selanjutnya. Kita disuruh, ini di close, kita disuruh ngeklik warna selanjutnya. Ada 3 tab di sini. Tab yang pertama yaitu OSI model, inbound PDU details, dan outbound PDU details. Bisa kita lihat di sini layer 4 ada TCP search port 1026 dan destination portnya ada 80 ya. Terus untuk outliers-nya kebalikan dari inlayers-nya. Search portnya 80 sedangkan destination portnya 1026. Untuk layer yang ketiga ada IP header search IP ada 192.168.1.1 dan destination portnya 192.168.1.254. Dan untuk outliers-nya itu ada kebalikan dari
in layersnya. Sama aja sih sebenarnya, cuma kebalikan aja. Begitu seterusnya. Ini ada catatan first internal save the frame. Ya itulah ya. Nah di sini kita ada inbound PDU details, sama aja kayak si model ini juga lengkap ya. Si model inbound PDU details ini versi lengkapnya. Sama aja, search IP-nya 192.168.1.1 dan destination IP-nya 192.168.1.254. Terus ada outbound PDU details, itu kebalikannya inbound PDU details. Kalau ini kan versi ringkasnya ya. Nih, ini ringkas banget. Bisa dilihat nih, bisa dibandingkan kalau di onbound ini dia ke bawah lebih kompleks. Dan outbound PDU detail ini juga lebih kompleks, kebalikan dari inbound PDU details. Search IP-nya 192.168.1.254. Destination IP-nya 192.168.1.1. Nah, untuk respons ini HTTP servernya. Nah, udah ya. Terus udah jelas kan? Ini kita masuk ke web server atau web client yang selanjutnya. Nah, di sini oh ya, saya belum jelasin kenapa yang ini inbound PDU details kebalikan dari outbound PDU details, karena dia itu ngirim balik dari klien ngirim ke server, terus jadinya server itu ngirim ke klien. Lanjut, kita close, lanjut ke ini yang bawah. Nah, ini tinggal 2 tab karena server sudah ngirim ke klien dan kliennya udah nerima, jadi ininya nggak ada ya, nggak ada outlayernya. Bisa dilihat ini ada search portnya 80 dan destination portnya 1026. Search IP-nya 192.168.1.254 dan destination IP-nya 192.168.1.1. Kita lanjut ke part yang kedua. Kita udah close PDU-nya. Lanjut, kita masuk ke part yang kedua. Disuruh you will in packet tracer close open PDU windows event list people selection klik show all. Kita disuruh klik show all, disable event, show all. Di sini kita lanjut ke part yang kedua. Tadi yang warna-warna itu yang TCP-nya udah hilang. Kita disuruh ngeklik show all or none. Ini ya. Dan muncul semua. Ini muncul warna-warna lagi. Nah, kita disuruh the first DNS event in the type column. DNS yang pertama kita disuruh ngeklik. Nih. Muncul OSI model type with player 7 Hecklate. Nih ada 2 tab, yaitu OSI model dan outbound PDU details. Nah, tab with layer 7 Hecklate. Nih muncul the informasi
The DNS client sends a DNS query to the DNS server. Di sini di layer keempat ada IP-nya seperti biasa. Source port-nya 1025 dan destination port-nya 53. Layer 3 itu ada search IP di mana IP-nya 192.168.1.1 dan destination IP-nya 192.168.1.254. Kita disuruh klik PDU details-nya. What information is listed in the name query section? Cari DNS query section. Nih. Oh ini. DNS query sectionnya namanya www.osi.local. Itu namanya. Klik in the list DNS info. Color box in event list. Terus, what is value list next address in the DNS? Addressnya kita masuk yang E. Klik class DNS. Nah, kelas DNS-nya kita close dulu ini. Kelas DNS berarti yang ini ya. Nih. Kelas DNS. Nah, disuruh nyari address in the DNS answer section di output PDU. Kita cari di sini of inbound PDU details. Ada di sini. Mana? Ini DNS answer. Addressnya IP-nya 192.168.1.254. Oke. Find the first HTTP event in the list and click the color square box. Kita disuruh ngeklik HTTP nih. HTTP nih ya. Di close dulu. Klik HTTP yang pertama. Nih. Nah, udah muncul. Highlight layer 4 in the OC model tab. Layer 4-nya ini. TCP source port 1026 dan destination port-nya berada di port 80. In the number list selected below in the layers and outliers. Nih, item 4 and 5. Detailsnya sama. Search IP-nya 192.168.1.1 dan destination IP-nya 192.168.1.254. Nah, kita disuruh nyari first HTTP event, klik the color square box of the TCP. Berarti kita, ini HTTP yang pertama, kita disuruh ngeklik TCP-nya. Oke, ini TCP-nya. In layers and outliers. What is information display under item 4 and 5? Informasi di layer 4 dan 5 itu ada ini, the TCP connection is successful. The device sets the connection state to establish. Nah, itu informasinya ya. Klik the last TCP. Salah. Klik class TCP, highlight layer 4 in the OC model tab. Examine the step list direct below in layers and outliers. Klik
the last TCP event. Kita close. Untuk yang G, klik the last TCP event. Last TCP event itu yang terakhir ya. Pokoknya yang terakhir itu yang diklik. Kita disuruh highlight layer 4 in the OC model. Kita disuruh ngeklik layar yang keempat. Nih, ini ya. Terus solve by item 4. The device sets the connection state to close. Untuk yang G, ini kita disuruh klik the last TCP event. Berarti kita disuruh ngeklik yang terakhir. Oh, ya ini kita diklik yang terakhir, pokoknya yang terakhir. Terus kita disuruh ngeklik item keempat. The device states in connection state to close. Ini close berarti tutup. Ini connection berarti connectionnya tertutup, ditutup. Nah, langsung ke challenge question. Di sini ada tulisan berapa nomor port yang didengarkan oleh web server dari web request. Jadi dari web request. Ini kita tutup. Berapa nomor web server yang didengarkan dari web request-nya. Nah, udah. Kita nih apa nomor yang didengarkan oleh web server dari web request. Kita tutup, kita cari DNS yang pertama dan web server for DNS request-nya, destination request-nya berada di port 53. Sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf dalam menjelaskan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.